Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar gak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar gak repot, pakai iPod. Halo, selamat sore Sobat iPod semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat semua ya Sobat iPod ya. Kembali lagi bersama saya Penny Rahmadani, investment spesialis dari Indo Premier Sekuritas. Seperti biasa pada hari ini kita akan mengadakan webinar ya, robot trading. Ya, tentunya nanti kita akan bahas bagaimana caranya menggunakan robot trading di aplikasi iPod Mobile. Nah, sebelum kita memasuki webinar kita pada sore hari ini, saya akan membacakan dulu beberapa peraturan yang bisa Sobat iPod patuhi bersama. Ya, yang pertama, silakan Sobat iPod menggunakan nama lengkap sesuai yang dicantumkan pada saat registrasi. Apabila nama belum sesuai, silakan rejoin terlebih dahulu. Yang kedua, silakan menyampaikan pertanyaan hanya melalui kolom Q&A dan menyampaikan pertanyaan sesuai topik kita pada sore hari ini. Yang ketiga, menjaga ketertiban selama berlangsungnya acara dengan menuliskan kalimat yang sopan dan tidak mengandung sara. Yang terakhir, dilarang merekam materi webinar untuk disebarluaskan. Oke ya. Nah, Sobat iPod, silakan nanti tetap stay tune di akhir sesi ya, karena nanti kita akan ada bagi-bagi door. Pembahasan kita pada sore hari ini kita akan kita akan webinar terkait robot trading ya. Tentunya teman-teman juga tahu nih ada istilah robot trading, ada istilah automatic trading mesin. Nah, mungkin nanti teman-teman akan tahu perbedaannya di mana. Tapi intinya teman-teman ya, ini fitur unggulan kita dari iPod dan tentunya akan mempermudah sobat iPod untuk melakukan transaksi saham. Tentunya bukan saya yang akan menyampaikan materi, melainkan teman saya, yaitu Mas Imam Gunadi. Mungkin bisa saya sapa dulu Mas Imam. Halo Mas Imam, selamat sore Mas Imam, apa kabar? Halo sore Mas Penny dan teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat ya Mas Penny ya? Selamat sehat ya Mas Imam. Ya, gimana nih Mas Imam di WFO Sehat, apa sehat Mas atau Penny. WFA? WFO Hari atau ini, WFA? hari ini saya WFO Mas Penny. Ya, kan Mas Penny yang setting jadwalnya soalnya. Oke, siap. Oke. Siap, thank you Mas Imam. Mungkin boleh dibahas sedikit nih Mas Imam. Sneak peek kira-kira apa sih pembahasan terkait robot trading ini? Silakan Mas Imam. Ya, jadi pada dasarnya robot trading ini adalah sebuah fitur di dalam aplikasi kita ya, baik itu di aplikasi iPod yang di PC ataupun yang di handphone, yang mana tugasnya adalah membantu kita untuk memasangkan order di bursa ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Jadi untuk lebih detailnya nanti kita akan sama-sama breakdown ya teman-teman ya. Mungkin kurang lebih seperti itu Mas Meni. Oke, kayaknya menarik nih teman-teman ya. Artinya ini adalah materi yang mungkin teman-teman tunggu ya selama ini ya, membahas robot trading. Ini banyak yang bertanya ya, kapan nih ada kelasnya? Nah, hari ini kita sudah menyediakan kelasnya. Silakan teman-teman bisa perhatikan dari awal sampai akhir. Tapi sebelum memulai teman-teman, saya ingin bertanya dulu, apakah suara Mas Imam, suara saya sudah cukup jelas teman-teman semuanya? Atau mungkin ada kendala sedikit, boleh kita? Oke, jelas ya. Oke, kalau jelas langsung saja kita mulai. Silakan Mas Imam untuk menyampaikan materinya. Silakan Mas Imam.
Iya, oke. Terima kasih Mas Penny atas pembukaannya. Selamat sore Sobat Ipot semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga teman-teman di sini selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman semuanya. Sebelumnya untuk teman-teman yang mungkin baru join di webinar Indo Premier Sekuritas ya, kita kenalan dulu. Perkenalkan teman-teman, saya Imam Gunadi, investment spesialis dari Indo Premier Sekuritas ya. Dan di sore hari ini teman-teman semuanya, seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwasanya kita akan membahas salah satu fitur unggulan kita namanya robot trading ya, di mana nanti fitur ini fungsinya adalah sebagai asistensi kita ya, atau asisten kita ya, di mana tugas dari asisten ini adalah membantu teman-teman ya untuk melakukan order di Bursa Efek Indonesia ya. Yang namanya order ya, baik itu jual baik itu beli ya, jadi bisa seperti itu, nanti dibantu oleh robot trading ini, atau kalau misalkan di PC itu namanya adalah automatic trading machine teman-teman, seperti itu. Saya izin share dulu teman-teman semuanya ya. Jadi robot trading ini kita bisa akses di aplikasi iPod yang ada di mobile ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, Mas, kalau misalkan untuk yang di PC gimana ya? Nah, nanti akan kita bahas ya, di webinar-webinar lainnya mungkin. Tapi ketika teman-teman ikut yang robot trading ini, nanti setelah teman-teman menggunakan yang di PC juga sebenarnya tidak jauh berbeda. Ya, perbedaannya itu hanya terletak pada tampilan aja. Ya, ini di chat ada yang nanya iPod ATM apa ya? Jadi kalau iPod ATM itu sama dengan robot trading. Ya, itu sama aja, tapi beda namanya aja dan beda tempatnya. Kalau robot trading itu tempatnya di aplikasi iPod yang di PC. Kalau misalkan kita ngomongin iPod ATM atau automatic trading machine, itu ada di aplikasi kita yang ada di PC ya teman-teman ya. Kalau robot trading di mobile phone ya, kalau iPod ATM di PC ya, seperti itu. Tapi tidak jauh berbeda ya, secara substansi dan penggunaan sama. Oke. Saya izin share screen ya, teman-teman semuanya. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa sampaikan di kolom Q&A, dan saya harap teman-teman bisa menyimak materi yang saya sampaikan ya, supaya nggak sia-sia ikut webinarnya, dan juga nanti di akhir sesi akan ada kuis dari saya ya mengenai materi yang saya sampaikan. Oke. Saya buka aplikasi iPod-nya dulu, teman-teman semuanya. Oke, nah kurang lebih tampilan aplikasi iPod seperti ini ya. Ini sudah terbuka, teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu penggunaan aplikasi iPod, teman-teman bisa cek di bit.ly/manualbook iPod ya. Jadi di situ ada penggunaan aplikasi, cara jual, beli ya, tarik dana dan sebagainya, itu ada di situ. Oke. Kita lanjut, teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, ya, bahwasanya robot trading ini adalah fitur yang fungsinya itu adalah bisa jadi sebagai asisten, ya, atau membantu kita untuk memasangkan order di bursa, baik itu beli ataupun jual. Nah, namun, ya, yang namanya automatic order, baik itu jual ataupun beli, sebenarnya tidak sesimpel itu. Khususnya di iPod ya, atau di aplikasi iPod atau di robot trading ini tidak sesimpel itu. Kenapa namanya bahkan sampai robot trading ya, bukan ya automatic order aja gitu ya? Karena di dalam robot trading ini teman-teman, kita bisa memasukkan berbagai strategi. Ya, strategi khususnya strategi-strategi yang mungkin teman-teman biasa gunakan di dalam technical analysis gitu kan, kita bisa masukkan di dalam robot trading ini ya. Mungkin salah satu kendala ya ketika kita itu pengen trading, salah satunya adalah ketika kita ingin melakukan entry ataupun exit, itu kita sering sekali dihantui dengan rasa FOMO, greedy, anxiety, panic, dan sebagainya. Ya, jadi banyak sekali unsur-unsur emosi yang menghantui teman-teman untuk melakukan eksekusi.
Nah, supaya pengaruh tadi bisa diminimalisir, teman-teman, kita bisa memaksimalkan ya ini dengan robot trading. Oke, atau IPOT ATM ini. Berdasarkan strategi tertentu. Nah, nanti kita akan lihat ya strateginya seperti apa. Oke, untuk mengakses ya fitur ini, teman-teman semuanya, kita bisa melakukan klik pada robot trading. Ya, teman-teman langsung klik aja di bagian sebelah kiri, ya sebelah sini. Oke, ada tulisannya robot trading. Ya, kita tinggal klik aja seperti ini. Maka akan muncul 3 kotak, teman-teman. Ya, di mana yang sebelah kiri, 2 kotak sebelah kiri, ya antara Robonewtas dan juga Robolist, ini adalah untuk automatic order di saham. Oke. Nah, sedangkan di sebelah kanan ini ada berkala-list ya. Jadi kalau di dalam berkala-list ini hubungannya lebih terkait dengan reksadana. Ya, jadi selain kita bisa automatic order di saham, kita juga bisa automatic order di reksadana. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman ingin melakukan investasi dollar cost averaging berkala setiap bulan, nabung reksadana setiap bulan, reksadana apapun, teman-teman bisa menggunakan menu berkala list ini. Oke, tapi tentunya berkala list ini bukan pembahasan pada sore hari ini, karena ini akan dibahas dalam webinar kita yang unboxing IPOT Fund ya atau reksadana. Oke. Nah, kita akan memfokuskan pada 2 kotak ini antara Robonewtas dan juga Robolist. Oke. Nah, kalau misalkan kita ngomongin Robonewtas, teman-teman semuanya, ini fungsinya adalah untuk membuat perintah ya pada si robot tradingnya. Oke, jadi kalau misalkan robot trading kan saya sempat bilang bahwasannya ini adalah asisten kita. Ya, yang namanya kita punya asisten kan biasanya kita berikan perintah untuk melakukan tugas tertentu. Ya. Nah, untuk membuat perintahnya ini kita menggunakan yang namanya Robonewtas. Oke. Nah, sedangkan pada Robolist ya isinya adalah perintah-perintah yang sudah kita berikan ya atau perintah-perintah yang sudah kita buat untuk si robot tradingnya. Nah, sekarang kalau saya klik nih Robolistnya, sekarang masih kosong. Artinya saya belum memberikan perintah apapun untuk si robot tradingnya. Oke, sekarang masih kosong. Nah, sekarang kita akan coba membuat perintah, teman-teman semuanya. Kita akan coba membuat perintah untuk asisten kita, si robot trading ini. Ya, kita klik aja Robonewtasnya. Ya, seperti ini, teman-teman. Nah, maka kalau misalkan teman-teman lihat ya di sini di dalam halaman utama di dalam robot trading ini setidaknya ada 2 langkah ya atau ada 2 kotak atau 2 halaman yang perlu teman-teman isi. Oke. Halaman pertama di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya condition. Oke. Halaman kedua ada yang namanya action. Oke, jadi yang pertama ini adalah condition, kemudian yang kedua adalah action. Nah, hubungannya apa atau perbedaannya apa antara condition dan juga action? Ya. Jadi pada condition ini teman-teman, kita nanti diharuskan untuk membuat syarat. Ya, kita harus membuat syarat atau kita buat perintah ya atau kita kasih perintah misalkan kayak gini. Robot trading, nanti kalau misalkan saham Telkom itu sudah turun ke harga 3.000, tolong kasih tahu ya gitu ya. Jadi nanti pas udah nyampe 3.000, ngasih tahulah si robot tradingnya ini. Nah, ketika sudah nyampe ke harga 3.000 ya, ketika sudah nyampe ke harga 3.000, selanjutnya apa nih? Ya, selanjutnya ya kita mau beli atau kita mau jual. Ya kan, tujuannya kita ingin melakukan order kan seperti itu. Kita pengen beli atau kita pengen jual. Oke. Nah, pengen beli ataupun pengen jual itu terletak pada
action-nya. Ya, jadi kalau saya klik action, teman-teman, maka akan muncul buy or sell. Ya, jadi ada buy dan juga sell, teman-teman. Oke. Nah, biar ada gambaran gimana? Misalkan gini, teman-teman. Pada condition, ya, saya masukin di sini misalkan sahamnya TLKM. Oke, kita masukkan kode sahamnya seperti ini. Di sini ada icon pensil, teman-teman semuanya. Ya, ada icon pensil. Kita klik aja seperti ini, kita masukkan kode sahamnya Telkom. Ya. Nah, selanjutnya misalkan di sini teman-teman isi nih. Di sini ada kotak ya. Di sini ada kotak nih. Angkanya masih 0. Dan di sini ada icon lebih kecil. Ya, ada icon lebih kecil sama dengan atau lebih kecil. Oke. Nah, jadi kita misalkan masukin di sini 3.300 misalkan contoh ya, teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah kita ke menu action. Nah, di menu action kita pengen ngapain? Apakah kita pengen beli atau kita pengen jual kalau nanti si saham Telkomnya itu udah turun ke harga 3.300. Oke, misalkan saya mau beli, ya udah kita klik yang beli. Ya, kita klik yang warna hijau atau kita klik yang beli. Kemudian di sini teman-teman isi, ya pengen beli saham Telkom berapa banyak atau berapa lot. Misalkan saya pengen belinya itu adalah 10 lot, teman-teman semuanya. Ya udah kalau misalkan sudah, kita tinggal klik submit aja. Ya, seperti ini. Kalau sudah, kita pastikan kembali apakah perintah yang kita buat atau yang kita berikan untuk si robot trading ini sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan sudah sesuai, silakan teman-teman klik yang submit. Oke. Nah, kita tunggu teman-teman ya. Jadi ini agak lumayan lama karena saya split juga koneksinya dengan laptop saya. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik OK aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke robot trading lagi ya. Klik sebelah sini ya. Di klik robot tradingnya, sekarang kita akan coba cek di Robolist. Nah, sekarang udah muncul. Tadi masih kosong. Ya, sekarang sudah muncul. Jadi kita tinggal tunggu aja kalau misalkan Telkomnya nanti turun ke harga 3.300, saya pengen beli. Ya, seperti itu. Oke, nanti si robot tradingnya ini akan membelikan saham Telkom, teman-teman. Ya, seperti itu. Oke, kita tinggal delete aja. Seperti ini, kalau misalkan teman-teman ingin menghapus perintahnya atau tidak jadi melakukan automatic order di Telkom ini, teman-teman bisa hapus. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat, tadi kan sebenarnya simple ya, teman-teman ya. Kita tinggal masukin aja kode saham apa yang ingin kita beli, kemudian selanjutnya adalah kita isi harganya di dalam condition, kemudian kita masuk ke action, kita pengen beli atau kita pengen jual. Ya, kita pengen beli atau kita pengen jual. Oke, kemudian kita masukkan berapa banyak lot yang kita ingin beli atau kita pengen jual kalau sudah kita klik submit. Konfirmasi sekali lagi. Ya, jadi sesimpel itu, teman-teman. Nah, memang secara umum kalau kita lihat tadi itu memang simpel banget. Tapi sebenarnya ya penggunaan robot trading ini tidak hanya seperti itu. Kita bisa maksimalkan dan kita bisa kombinasikan dengan analisis teknikal. Oke, kita bisa maksimalkan dan kita bisa kombinasikan dengan analisis teknikal. Nah, contohnya gimana? Kalau misalkan di dalam robot trading ini kita buka lagi, teman-teman. Kita klik yang RoboNewTask. Coba teman-teman perhatikan di dalam menu condition ini, ya di condition, itu ada yang namanya simple, ada yang namanya breaking, ada yang namanya reversal, ada yang namanya volume market, ada yang namanya multi-event. Ya,
Jadi ini ada 5 strategi utama yang teman-teman bisa gunakan di dalam robot trading ini. Ya. Nah, kalau cara yang tadi saya berikan contoh, yang saya contohkan tadi, itu saya menggunakan menu yang simple ya. Yang paling pertama, yang default yang simple. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman ingin gunakan yang lain, ya nggak jadi masalah. Tapi lagi-lagi harus disesuaikan dengan tujuan teman-teman itu seperti apa. Contoh, ya kita akan langsung masuk coba, ya kita akan langsung coba di menu yang simple dulu ya teman-teman ya. Oke, karena ini adalah menu yang ya sesuai namanya ya, menu yang simple ya, seperti itu. Nah, kita masukkan lagi ya di sini kode sahamnya teman-teman. Ya mungkin biar enak ya, biar enak coba saya berikan contoh. Nah, sekarang teman-teman coba perhatikan. Ya, ini ada salah satu saham ya, saham Wika, teman-teman. Dia baru saja break dari resistennya, teman-teman ya, seperti ini. Nah, biasanya kalau break seperti ini, apa sih yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah biasanya keesokan harinya ya biasanya dia akan turun dulu. Ya, kenapa? Karena akan ada kemungkinan pelaku pasar itu akan taking profit dulu. Dan kalau secara teknikal, biasanya dia akan melakukan retest. Ya, dites dulu nih, resisten yang baru aja ditembus, jadi support, ya kan, dites lagi. Ya, seperti itu. Apakah jebol atau enggak nih, kuat apa enggak. Nah, jadi kita bisa menunggu atau kita pengen kita bisa melakukan pembelian di area sini, teman-teman ya. Oke, kita bisa beli di area sini. Misalkan kita ambillah di harga 1140 ya teman-teman ya. Harganya adalah 1140. Jadi nanti kita akan coba pasangkan di robot tradingnya. Kalau misalkan besok Wika-nya ini turun, ya Wika-nya turun ke harga ke harga 1140 teman-teman. Saya pengen buy di sini ya. Saya pengen buy di sini. Oke. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba aplikasikan di dalam robot trading. Oke, saya share screen lagi. Nah, ini sahamnya tadi adalah Wika. Ya, nah ini sudah muncul saham Wika-nya. Ya. Nah, sekarang teman-teman pertama adalah isi di bagian condition terlebih dahulu. Ya, kita akan coba sama-sama pakai yang simple dulu, teman-teman semuanya. Ya, jadi tadi kita masukkan ya harganya. Kita masukkan tadi berapa? 1140. Ya, seperti ini ya, 1140. Ingat teman-teman, ikonnya jangan sampai salah. Oke, ikonnya jangan sampai salah. Teman-teman harus perhatikan last price harga saat ini berapa. Ya, kalau misalkan kita pengen beli di harga 1140, harganya kan lebih kecil. Ya kan? Artinya teman-teman gunakan yang icon lebih kecil atau sama dengan. Ya. Kalau sudah, teman-teman, selanjutnya di dalam condition ini teman-teman harus melakukan klik pada kumulatif done. Oke, kalau tadi sih saya belum mention ya teman-teman ya, tapi ketika nanti teman-teman melakukan order ya menggunakan strategi apapun itu, baik simple, breaking dan sebagainya, teman-teman diharuskan untuk melakukan klik pada kumulatif done. Ya, biar apa? Biar nanti ya order teman-teman atau pembelian dari si robot trading ini akan semakin akurat. Oke. Ya, sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi kita pengen nanti beli ya saham Telkom, Telkom lagi. Saham Wika ini kalau misalkan nanti last price-nya ya ini yang dijadikan acuan adalah last price-nya ya teman-teman ya. Ini adalah acuan ya, acuannya ya di dalam syarat. Jadi nanti kalau misalkan last price-nya Wika sudah sampai di harga
1140, kita tinggal klik action, kita pengen beli, ya, kita pilih buy. Oke. Nah, kemudian untuk pembelian teman-teman maupun penjualan sebenarnya ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan strategi lagi. Ada yang limit order, market order, dan juga auto order. Oke. Kita akan coba gunakan yang limit order aja dulu ya, teman-teman ya. Kita gunakan yang limit order. Nah, sekarang kita lihat di bawah limit order ini, ya ini kan kalau kita klik kan beda, teman-teman. Ini kan beda, ganti-ganti lagi ya. Nah, ini adalah tampilan dari limit order ya, defaultnya seperti ini. Nah, teman-teman lihat di bawah limit order, ini ada yang namanya last price. Ya, jadi ini nggak sama teman-teman antara last price yang ada di action dengan last price yang ada di condition. Ini beda ya teman-teman ya. Bedanya apa sih? Kalau misalkan di condition teman-teman, ini sifatnya hanya sebagai syarat. Ya, jadi kalau misalkan nanti last price-nya Wika ini turun ke harga 1140, kemudian kalau di action teman-teman, saya pengen pilih posisi pembeliannya di mana. Nah, jadi kalau di action teman-teman, kalau teman-teman klik last price yang ada di sini, ini adalah pilihan untuk teman-teman menempatkan order pembelian teman-teman. Oke, paham ya? Jadi saya ulangi sekali lagi. Last price yang ada di dalam action teman-teman, kalau teman-teman klik, ini adalah posisi-posisi atau pilihan ya untuk teman-teman menempatkan order ya, untuk robot tradingnya nanti menempatkan order. Jadi nanti ketika misalkan harga Wika-nya udah turun, ya kan, misalkan biar lebih enak ya, saya pakai order book nih. Kalau misalkan nanti saham Wika-nya turun, ya, Wika-nya itu turun ke harga 1140 ya, ke harga 1140 di sini. Ya, 1140. Kita nanti pengen pasang order di mana? Ya, tadi kan saya pilih di condition-nya itu adalah last price ya, teman-teman ya. Last price-nya 1140. Jadi nanti kalau misalkan last price-nya ini 1140-nya sudah jadi last price, ya kan? Saya pengen pilih posisi pembelian di mana? Apakah saya pilih di posisi bid, ya kan? Apakah saya pilih di posisi offer? Apakah saya pilih di posisi bid yang tick pertama? Apakah saya pilih di offer tick kedua? Dan seterusnya. Ya, kalau misalkan teman-teman lihat kan tadi pilihannya ada banyak ya teman-teman ya, termasuk juga pilihannya last price. Nah, kalau saya pilih last price di dalam action, nanti gimana tuh? Nah, kalau teman-teman pilih last price ya di dalam action-nya, itu agak nggak jelas. Ya, kenapa nggak jelas? Karena last price ini kan nanti bisa di posisi offer, dia bisa di posisi bid juga kan? Seperti yang teman-teman lihat saat ini, last price-nya Wika itu lagi ada di posisi bid. Oke, jadi lagi kuat di bid-nya teman-teman. Oke. Nah, begitu juga ketika nanti teman-teman ingin melakukan order menggunakan last price. Kalau misalkan ternyata last price-nya itu ada di posisi bid, teman-teman, ya order teman-teman nggak akan kebeli. Ya, jadi nanti si robot trading ini akan memasangkan order teman-teman di posisi bid-nya. Kenapa? Karena last price-nya lagi di posisi bid, gitu kan? Kalau kita pasang order di posisi bid, sampai sore hari, ya pembelian kita akan di-cancel ya kan. Kalau misalkan teman-teman beli secara manual pun seperti itu kan. Kalau misalkan kita antrikan di bagian bid sampai sore hari, market closing, kemudian sahamnya belum juga terbeli, ya maka akan otomatis di-cancel. Begitu juga di dalam robot trading ini. Ketika nanti si robot tradingnya itu memasangkan order di bursa, ya memasangkan pembelian saham Wika ini, ya, ketika nanti harga sahamnya itu sudah turun ke harga 1160, kalau misalkan ternyata 1140 teman-teman,
Kalau misalkan nanti 1140-nya ini lagi ada kuat di posisi bidnya, ya, artinya kalau misalkan sampai sore hari dan nggak kebeli juga, ya udah nggak kebeli atau otomatis di cancel. Jadi lagi-lagi robot trading ini adalah hanyalah sebuah tools atau alat yang membantu kita untuk memasangkan order di bursa seperti itu. Ya, mau kena mau enggak itu tergantung dari strategi yang kita pilih, tergantung daripada kondisi pasar seperti apa. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, sekarang kita akan coba nih balik lagi. Kita akan coba balik lagi. Sini ya, Robonyutas. Nah, sekarang kita masukin lagi nih. Tadi sahamnya adalah Wika. Oke, kita pilih yang condition dulu. Ya, kita pilih condition. Kemudian kita pilih yang simple. Kemudian kita masukin ikonnya di sini lebih kecil dari 1140. Ya, seperti ini. Kita pilih yang kumulatif dan, ya kita aktifkan kumulatif dan-nya supaya lebih akurat. Kemudian kita masuk ke action. Ya. Nah, di action untuk pembelian ini di limit order kita diberikan pilihan. Kita kalau misalkan nanti saham atau last price-nya dari CWK ini udah nyampe ke 1140, kita pengen robot tradingnya ini naruh di bagian mana? Kalau teman-teman, coba teman-teman sekarang bayangin ada order book. Order booknya Wika ini last price-nya udah nyampe ke atau sudah turun ke 1140. Nah, teman-teman pengen si robot tradingnya taruh di posisi mana? Apakah taruh di posisi base offer? Apakah taruh di posisi base bid? Ya kan? Apakah di tick yang keberapa? Atau spesifik dengan harga tertentu? Ya, kalau misalkan teman-teman ingin spesifik, ya ini juga tergantung. Ya misalkan teman-teman pengen pasang di 1160 juga, misalkan biar lebih akurat gitu kan. Seperti itu. Nah, di sini juga teman-teman nggak bisa menentukan. Kalau misalkan nanti 1160 ini lagi ada di posisi bid, gitu kan, iya nggak akan kebeli juga. Tapi kalau misalkan nanti 1160 ini lagi ada di posisi, sorry, kok 160, 1140 ya, tadi kan kita pengen beli di 1140. Kalau misalkan 1140-nya ini lagi ada di posisi over, teman-teman, ya udah kebeli sahamnya. Tapi kalau lagi ada di posisi bid, nggak akan kebeli sahamnya. Ngantri, seperti itu. Oke, kecuali harganya kalau misalkan udah dipasangkan, ya, kemudian harganya naik, ya udah kebeli. Ya, seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik submit aja. Ya, di bawah sini ada submit, teman-teman klik aja. Sorry, ada yang lupa nih ya. Di sini saya belum masukkan berapa lot berapa banyak saya ingin beli. Misalkan saya pengen beli 10 lot. Oke. Kalau sudah, kita tinggal klik submit aja seperti ini. Kita pastikan apakah sudah terbeli atau terbeli belum. Maksudnya kita pastikan kembali apakah order yang kita atau perintah yang kita berikan pada si robot trading ini sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan sudah sesuai, teman-teman tinggal klik submit. Oke, kita klik OK ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Sampai sini kira-kira gimana teman-teman, masih bisa mengikuti? Coba teman-teman di kolom chat ya, masih bisa mengikuti. Oke, thank you ya. Masih bisa mengikuti. Oke, mantap. Mantap, mantap, mantap. Kita next ya, teman-teman ya. Kalau udah seperti ini sih enak nih ke depannya nanti. Yang penting adalah teman-teman harus bisa harus tahu atau paham ya bagaimana cara kerjanya. Kita pilih lagi Robonyutas, kita masukin ya kode sahamnya, misalkan apa nih ya? Sahamnya perusahaan-perusahaan yang mau breakout apa nih teman-teman nih? Mungkin biar kita bisa lihat nih, biar kita bisa ambil contoh. Nanti saya jelaskan ya, Bapak Pahala ya.
Oke, coba saya pilih BRIS deh ya. Nih, sekarang kita coba ilustrasi lagi, teman-teman. Nah, sekarang coba teman-teman lihat pada pergerakan harga saham BRIS. Ya, jadi saat ini sendiri saham BRIS bergerak di area dari sekitar 2000-an sampai 2220 ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita pengen beli saham BRIS, ya kan? Kita pengen beli saham BRIS. Kalau misalkan saham BRIS-nya itu nanti break di area 2220, ya, anggaplah kita ambil di harga sekitar ya di atas beberapa titik whipsaw di sini ada di angka 2260. Oke. Jadi kita pengen beli saham BRIS di harga 2260. Ya, kita tandain ya teman-teman ya di sini ya 2260. Sekarang kita akan buka lagi teman-teman untuk robot tradingnya. Kita masukkan BRIS ya seperti ini teman-teman. Nah, sekarang sudah muncul harganya dan juga kode sahamnya. Pertama, seperti biasa, kita pilih yang condition. Oke. Kemudian yang kedua, kita pilih yang simple. Nah, tadi kita kan pengen beli saham BRIS kalau misalkan dia break di harga 2260 ya teman-teman ya. 2260. Saat ini harga BRIS itu ada di angka 2140. Oke, 2140. Nah, artinya di sini teman-teman harus ubah ikonnya. Ya kan? Karena harga kita mau beli lebih tinggi dari harga last price saat ini. Oke, kita ubah ikonnya jadi lebih besar. Nah, jadi nanti kalau misalkan saham BRIS-nya itu dia break dan juga menyentuh area 2260, ya kita tulis di sini 2260, ya kita pengen beli ya seperti itu. Kita klik ya seperti ini, kumulatif dannya kita klik dulu. Kemudian selanjutnya kita tinggal pilih di action teman-teman. Nah di action kita pengen ngapain nih? Kita pengen beli atau kita pengen jual? Kita pengen beli lah. Tadi kan kita tugasnya pengen beli ya teman-teman ya. Ketika nanti saham BRIS-nya itu break dari resistennya. Oke. Nah kita pilih di sini kita pilih buy. Kemudian di sini kita pilih limit order. Kemudian di sini saya ingin menggunakan price. Ya, jadi biar spesifik ya seperti itu 2260. Saya pengen beli di harga 2260 seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ya kita atau teman-teman tinggal klik submit aja sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita lihat tadi kan untuk mencapai harga 2260 itu agak lumayan panjang ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan ya bisa nyampe beberapa hari dia baru break resistennya ya seperti itu. Jadi supaya ya teman-teman ya supaya si robot tradingnya ini bisa berlaku lama atau lebih lama ya teman-teman harus setting waktunya. Kita balik lagi di condition ya di condition ini ada waktu nih. Nah di sini ada condition valid ya di sini valid until-nya dia secara default di hari ini ya teman-teman ya di tanggal 23. Jadi apa namanya teman-teman harus setting harinya ini ya. Jadi jangan sampai lupa. Kalau misalkan cuma nanti nggak di setting hari ya udah dia hanya berlaku di hari itu aja. Ya. Wah ini ada yang bilang video saya nge-lag. Kurang lebih teman-teman yang lain gimana? Apakah videonya aman? Share screen saya aman? Aman ya. Oke, untuk Bapak Ibu yang mungkin lag seperti itu mungkin koneksinya ada gangguan ya. Saya lanjutkan teman-teman. Ya, saya lanjutkan. Nah, tadi kan saham BRIS itu untuk mencapai 2260 itu
kita perlu beberapa hari ya untuk mencapai level itu. Artinya kita bisa panjangkan masa aktif si robot tradingnya, setidaknya bisa ya sesuaikan aja ya teman-teman ya, si robot trading ini sendiri bisa aktif selama 1 bulan. Oke, selama kondisinya belum terpenuhi. Jadi kalau misalkan si harga BRIS-nya ini belum nyampe 2260, maka si robot trading ini masih bisa hidup sampai 1 bulan. Oke, masih bisa aktif maksimal 1 bulan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba saya pasang hari ini, tiba-tiba harga BRIS menyentuh 2260, ya artinya di hari ini juga si robot tradingnya akan nonaktif atau akan terhapus perintahnya, seperti itu. Kenapa terhapus? Kan tujuannya sudah tercapai, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan jarak pembelian teman-teman agak lumayan lama, ya membutuhkan waktu seperti itu, diaktifkannya lebih ini aja, lebih panjang. Ya, misalkan saya mau aktifkan maksimal 1 bulan, misalkan untuk jaga-jaga aja ya kan. Siapa tahu masa konsolidasinya masih lama. Ya, kalau gitu kita set aja sampai dengan tanggal 23 bulan Oktober. Ya, tanggal 23 bulan 10 2021. Oke. Nah, selanjutnya kita balik lagi ya ke menu action. Ya, di menu action ini tadi kita sudah pilih ya, saya pilih price di harga 2260. Ya, atau kalau misalkan pengen langsung kebeli, kita pilih yang best offer price ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita masukin berapa lot saya pengen beli. Ya, misalkan saya pengen belinya adalah 10 lot. Ya, kalau sudah kita tinggal klik submit. Seperti ini. Oke. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk penggunaan robot trading seperti itu. Jadi yang pertama tadi ya, yang menggunakan icon lebih kecil, teman-teman bisa gunakan untuk buy on weakness. Ya, itu bisa gunakan strategi buy on weakness. Kemudian yang kedua tadi pembelian saham BRIS teman-teman, itu teman-teman bisa gunakan untuk strategi buy on breakout. Ya, seperti itu. Oke. Sampai sini masih aman sebelum saya lanjutkan? Aman ya? Oke, mantap. Kita lanjutin ya, teman-teman ya. Kita buka lagi. Nah, untuk penggunaan menu simple ini, teman-teman, kalau misalkan tadi saya tujuannya adalah ingin membeli, ya, tujuannya adalah ingin membeli, teman-teman. Ya, tujuannya adalah ingin membeli, saya menggunakan icon yang lebih kecil itu untuk buy on weakness. Ya, jadi saya gambarin aja. Ya, misalkan ini ada support teman-teman, harga sedang bergerak seperti ini, ya kan? Saya pengen beli di area ini, ya area ini saya pengen beli ini. Nah, jadi kita tinggal tungguin, anggaplah ini di 1000, ya. Jadi nanti kalau misalkan harganya ini sudah nyampe harga 1000, ya kan? Saya pengen beli. Jadi kita tinggal tulis aja di sini 1000, ya seperti itu. Itu adalah buy on weakness ya, seperti itu. Oke, ini kalau misalkan buy on weakness kita gunakan icon yang lebih kecil ya, teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan buy on breakout ya artinya kita akan membeli suatu saham ketika dia sudah break dari resistnya. Ya, tadi kan ada saham BRIS ya, dia masih bergerak di area tertentu. Kita pengen beli BRIS ini ketika dia sudah break dari si resistnya ya, seperti itu di area ini. Ya, seperti itu. Nah, itu menggunakan icon yang lebih besar. Ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk yang pembelian. Nah, tapi kalau misalkan simple ini kita gunakan di menu action-nya ini adalah untuk penjualan, teman-teman. Ya, tujuannya adalah untuk jual. Ini akan berbeda ya, penggunaan icon tadi, baik lebih kecil ataupun lebih besar, itu akan berbeda penggunaannya. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman ingin jual, asumsinya kan teman-teman udah punya sahamnya. Ya kan? Kalau teman-teman udah punya sahamnya, teman-teman ingin menggunakan icon yang lebih kecil,
ya kan, dari harga saat ini, artinya bisa jadi teman-teman ingin pasang stop loss atau teman-teman ingin pasang trailing stop. Ya, bisa jadi kayak gitu. Oke, sekarang kita akan coba, teman-teman. Nih, biar ada gambaran lagi ya. Sekarang kita pengen jual nih. Misalkan sahamnya adalah, nah di sini kan ada saham Telkom ya teman-teman ya. Di sini ada pola candlestick nih teman-teman ya. Di sini ada pola candlestick dan di sini ada level konfirmasi. Kita buat level konfirmasi di sini ya teman-teman ya. Seperti ini. Jadi kalau misalkan besok dia lewat ya atau mencapai level itu ya kita jual si sahamnya. Nah, ini hanya berlaku untuk swing ya, teman-teman. Ini untuk teman-teman yang swing trader ya seperti ini. Nah, jadi kita pengen pasang stop loss atau trailing stop ya si Telkomnya ini di harga 3.350 atau kalau misalkan sudah confirm di harga 3.350. Kita tinggal masukin TLKM ya seperti ini teman-teman. Kemudian 3.550 ya. Ya, 3.550 ya. Oke, sorry. 3.550 kita masukin di sini ya, 3.550 ya. Jadi kalau misalkan nanti saham Telkomnya itu sudah mencapai harga 3.350, saya pengen jual ya. Saya pengen jual si saham Telkom ini. Oke. Selanjutnya adalah sama, kita pilih yang kumulatif dan kita pilih di action. Actionnya kita pilih yang sell ya, yang jual seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal pilih posisi penjualan kita. Misalkan ya saya ingin menggunakan price aja di 3.550 ya. Seperti ini. Kemudian saya misalkan punya 10 lot, saya pengen jual semuanya deh langsung misalkan ya. Kemudian kalau udah kita tinggal klik submit aja ya, seperti itu. Submit. Oke. Tapi teman-teman jangan sampai salah ya, pilih ikonnya jangan sampai salah. Kalau mau pasang stop loss seperti ini, teman-teman harus menggunakan icon yang lebih kecil ya untuk menu penjualannya. Oke. Nah, satu lagi. Kalau teman-teman ingin menggunakan icon yang lebih besar ketika teman-teman nanti pengen jual juga, itu juga beda fungsinya. Di mana tujuannya itu adalah untuk taking profit. Ya, untuk taking profit teman-teman. Ya, di sini. Oke, lebih besar ya, seperti ini. Jadi diganti iconnya jadi lebih besar kalau misalkan pengen taking profit. Jadi sayang banget nih kalau misalkan nanti nggak dihidupin ya menu ininya, tiba-tiba kalau misalkan teman-teman mungkin lagi sibuk kerja gitu kan, harga sahamnya sudah mencapai masuk ke dalam area taking profitnya, tapi ternyata teman-teman nggak sempat mantau nih, ya kan? Karena nggak sempat mantau, harganya malah berbalik arah gitu kan, harganya malah turun terus gitu kan, yang ada teman-teman malah nggak jadi cuan ya, ada potensial gain, potensial profit yang hilang seperti itu. Oke. Nah, kita ambil contoh di sini teman-teman. Ya, anggaplah di sini saya ada satu contoh juga. Anggaplah contohnya itu di sini ada ITMG ya, teman-teman. Nah, ini adalah level atau area taking profit saya kurang lebih ada di harga nah ini ya, di 19.350 di area sini ya, 19.350 ini adalah area taking profit untuk si ITMG. Ya, sekarang kita akan coba pasangkan aja.
Ya, kita masukin kode sahamnya seperti biasa, ITMG. Ya, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman semuanya kita tinggal pilih aja di sini ikonnya menjadi lebih besar karena kita pengen taking profit. Yang namanya taking profit ya tentu harganya akan berada di atas last price atau harga beli kita, teman-teman ya. Nah, jadi kita masukin tadi harganya itu ada di 19.350 ya, 19.350 seperti ini ya. Kalau sudah, teman-teman tinggal pilih kumulatif dan, diaktifkan kumulatif dan-nya biar akurat. Kemudian selanjutnya pada action, teman-teman pilih yang jual. Nah, jualnya pengen di mana nih? Ya biar langsung TP, ya udah deh saya bikin di base bid price aja biar langsung kejual gitu kan. Nah, di sini kuantitinya saya misalkan pengen jual 10 lot misalkan seperti itu. Kalau sudah, teman-teman tinggal pilih yang submit aja. Selesai. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini udah selesai ya, teman-teman ya. Kita tinggal hapus saja bekas yang tadi. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin karena waktunya juga sudah mulai mepet ya. Setidaknya sih di awal ini teman-teman udah tahu penggunaan menu simpelnya dulu ya. Jadi teman-teman jangan pakai yang lain dulu, pakai aja dulu yang menu simpelnya. Yang penting nanti bertahap ya teman-teman pakai yang menu simpel. Kalau misalkan nanti teman-teman udah paham, pakai menu yang lain. Seperti itu. Oke, kita akan coba saya jelaskan sedikit ya. Di sini mungkin teman-teman ada yang bertanya, terutama mengenai kumulatif dan juga remaining bid volume ya, bid volume teman-teman. Nah, sebenarnya remaining bid volume ataupun kumulatif dan ini ada tujuan atau fungsinya, teman-teman. Kalau misalkan yang kumulatif dan ini fungsinya adalah untuk melihat likuiditas dari si sahamnya. Ya, misalkan nih, ketika tadi saya klik kumulatif dan selalu di sini muncul itu satu lot. Ya. Nah, satu lot ini teman-teman fungsinya untuk apa sih? Fungsinya adalah untuk nyentil si robot tradingnya. Ya, jadi ketika nanti harganya sudah turun atau naik ya, turun atau naik mencapai harga yang sudah kita pasang ya, harga yang sudah kita pasang di conditionnya, kemudian tunggu sampai terjadi transaksi satu lot dulu. Ya, setidaknya minimal satu lot. Jadi kayak disentil, ting, ini loh ada yang transaksi di harga ini. Nah, jadi kayak robot tradingnya biar nggak ngantuk gitu kan, kayak dibangunin, disentil. Oh ini harganya udah nyampe nih gitu kan, kayak gitu kurang lebih. Nanti baru masuk ke dalam menu action. Di action ini mau beli atau mau jual gitu. Nah sebenarnya tadi penggunanya seperti itu. Tapi fungsi sebenarnya atau substansi dari penggunaan kumulatif dan ini adalah untuk melihat likuiditas. Jadi kalau misalkan di sini saya isi, misalkan ya, saya isi di sini 10.000 lot misalkan ya, saya isi 10.000 lot misalkan. Nah artinya ketika harga itu sudah sampai ke area ataupun ke harga di kondisi ini, yang kondisi yang kita pasang ini, harganya sudah turun misalkan ya seperti itu ya. Ini harus terjadi transaksi 10.000 lot dulu. Jadi kalau misalkan belum terjadi transaksi 10.000 lot, artinya order saya itu nggak akan dipasangkan baik itu beli ataupun jual. Ya, jadi ini penting banget teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang senang ya transaksi atau trading di saham-saham rebusan. Ya, jadi dia melihat dulu ya, ini ada yang transaksi nggak rame nggak nih transaksinya. Kalau misalkan nggak rame, saya nggak mau beli deh gitu. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Itu untuk yang kumulatif dan artinya yang sudah transaksi ya. Ingat ya teman-teman ya, yang sudah transaksi. Oke. Nah, kemudian kalau di remaining bid volume ya, kalau saya klik seperti ini juga sama, akan muncul berapa banyak lot. Ya, ada ribuan lot juga, kita bisa setting di sini. Fungsinya beda, substansinya beda. Kalau misalkan saya menggunakan kumulatif dan saya ngelihat atau mencari
apa namanya? Bukan ya. Kalau misal kumulatif dan artinya saya harus melihat dulu nih, robot tradingnya ngelihat dulu liquid atau enggak sih sahamnya ini. Ada yang transaksi apa enggak? Ya. Tapi kalau misalkan di remaining bid volume, fungsinya adalah supaya kita nggak ngantri terlalu lama. Oke, ingat ya teman-teman ya, supaya nggak ngantri terlalu lama. Oke, nah contoh saya di sini masukin 10.000 lot teman-teman ya. Jadi ketika nanti order saya itu, ketika nanti harganya itu sudah mencapai harga yang sudah kita tentukan, yang kita isi di dalam condition ini, kemudian tiba-tiba order kita ditaruh di bid pas kita mau beli, ya kan? Ditaruh di bid nih. Nah, di bidnya ini, ya kan? Sorry, belum ditaruh di bid. Maksudnya dilihat dulu ketika harganya sudah mencapai harga yang ditentukan, si robot tradingnya akan melihat di bagian bid. Ini yang ngantri berapa banyak nih, gitu ya. Kalau misalkan belum nyampe di bawah 10.000 lot, ya, di sini kan size-nya 10.000 teman-teman ya. Jadi kalau belum nyampe 10.000 ya atau di bawah 10.000, kalau belum di bawah 10.000 artinya saya belum mau masangin order saya di saham tertentu. Ya, jadi ditunggu dulu sama si robot tradingnya, nunggu dulu nih, dia nungguin gitu kan. Kapan ya ini ya apa namanya antriannya kurang dari 10.000 lot nih, kalau misalkan gue masuk ke 1.000 lot percuma. Sampai akhir hari bisa jadi nih kagak kebeli nih sahamnya. Gitu kan. Jadi ya terlalu lama. Kalau misalkan terlalu lama kayak gitu ya teman-teman lebih baik menggunakan fitur ini ya. Nah, jadi ini biasa digunakan pada saham-saham yang memang kategorinya itu adalah ya sangat liquid gitu ya. Kalau misalkan di bid offer-nya itu rame banget gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan menu ini ya. Tapi ini jarang dipakai teman-teman ya, jarang dipakai karena biasanya sih nggak ada masalah ya dengan antrian dan sebagainya teman-teman ya. Yang paling penting adalah biasanya dari sisi transaksinya ya. Tapi saya sangat menyarankan untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang ada di robot trading ini, baik itu apa namanya fitur yang simpel ataupun yang lain, itu harus selalu mengaktifkan yang namanya kumulatif dan ya. Saya sangat rekomendasikan supaya nanti ketika si robot trading ini melakukan eksekusi itu akan jauh lebih akurat. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Thank you. Semoga teman-teman bisa memahami dan saya harap nanti teman-teman praktikkan ya di rumah ya. Karena untuk penggunaan robot trading ini sangat free sekali, tidak ada biaya ya, dan juga walaupun akun teman-teman ini belum ada dananya seperti itu, teman-teman bisa langsung praktikkan. Ya, kalau misalkan sudah ada dananya, teman-teman coba-coba aja dulu beli saham apa 1 lot gitu ya. Biar teman-teman tahu bagaimana cara kerja dari si sahamnya ini ya. Ya Pak Husen, benar, betul. Oke, seperti itu. Oke, mungkin kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Mas Benny, karena waktunya juga tinggal 1 menit lagi nih ya. Wah, banyak nih yang nanya nih kumulatif dan apa, udah saya jawab ya. Oke, thank you Mas Imam ya, sudah sangat dijelaskan detail ya tadi terkait robot trading. Semoga teman-teman bisa memahami ya apa yang disampaikan oleh Mas Imam. Oke, kita lanjut ke pertanyaan teman-teman ya, karena ini juga banyak nih pertanyaan yang mungkin sudah dijawab oleh Mas Imam ya terkait kumulatif dan karena banyak banget nih yang nanya ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Yanuar Widi Wijaya di 435 PM nih Mas Imam. Apa fungsi user label di action dan jumlah lot di kumulatif dan? Mungkin yang kumulatif dan nggak usah, tapi user label nih mungkin belum dijelaskan. Silakan Mas Imam. Jadi sebenarnya user label ini opsional aja, boleh diisi apa enggak. Kenapa? Karena user label ini kita hanya memberi nama aja pada order atau perintah yang kita buat. Misalkan kita kasih nama order A, order B, atau teman-teman mau ngasih nama apa gitu ya, silakan ya. Jadi itu sekedar hanya untuk memberi nama aja ya. Semoga semoga clear ya Ibu Yanuar ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Mas Ilham Rahman di 436 PM. Mas, condition dan action harus diisi semua. Kalau hanya isi actionnya aja, apa efeknya kira-kira? Silakan. Oke,
Nah, kira-kira bisa nggak sih gitu kan? Bisa nggak sih kalau misalkan saya itu order menggunakan iPod robot trading ini, tapi kondisinya ini nggak diisi gitu kan? Bisa nggak? Bisa, gitu ya. Bisa-bisa aja. Efeknya gimana? Nah, saya akan coba buka lagi. Ini artinya kan dinonaktifkan ya seperti ini teman-teman. Oh ini nggak bisa ternyata ya, sorry. Ini ini nggak bisa ya, sorry nggak bisa. Kalau misalkan di robot iPod ATM yang di PC itu bisa ya teman-teman ya. Kita nggak pakai condition, jadi langsung pakai yang namanya. Oh ini bisa nih, sorry ya, ini bisa nih. Oke, jadi efeknya gimana kalau misalkan nanti kita hanya menggunakan action aja. Misalkan nih, saya pengen pakai yang limit order, ya kan? Saya pengen beli, saya pakai limit order. Kemudian saya pilih di sini base offer price, ya kan? Kemudian saya pengen beli 10 lot. Nah, artinya kalau misalkan saya cuma set seperti ini, teman-teman semuanya, artinya nanti dia akan langsung memasangkan ke base offer saat ini, ya sebanyak 1 lot seperti itu. Jadi nggak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, tidak ada. Ya, jadi langsung aja dipasangin di base offernya sebanyak 10 lot seperti itu. Nah, mungkin ada yang nanya, kalau gitu kenapa nggak langsung beli biasa aja gitu kan, pakai simple buy atau pakai fast buy, tinggal hajar kanan jadi gitu kan. Nah, bedanya apa sih dengan robot trading ini, spesialnya apa? Nah, di sini ada yang namanya more action. Ya, ada tambahan yang namanya more action. Jadi, ya, more action ini fungsinya untuk apa? Misalkan kita pengen pilih pembeliannya itu menggunakan base bid price, misal contoh ya. Kemudian saya pilih di sini saya pengen beli saham sebanyak 100 lot. Oke. Saya pengen beli sebanyak 100 lot nih teman-teman. Saya pilih atau saya aktifkan yang namanya more action. Oke. More action-nya di sini kalau misalkan teman-teman lihat, ini ada waktunya itu 5 menit. Ya, waktunya 5 menit ya, teman-teman ya. Artinya gimana? Cara kerjanya gimana? Nah, ketika nanti teman-teman pilih submit, diklik submit, maka order teman-teman itu akan dipasangkan di bidnya atau di base bid si sahamnya. Ya, dipasangin di base bid sahamnya. Kemudian setelah 5 menit, kalau misalkan sahamnya nggak kebeli juga nih, gitu kan, masih aja di bid aja gitu kan, kagak kebeli-beli nih si sahamnya, maka sama si robot tradingnya, setelah nanti 5 menit teman-teman, setelah sudah 5 menit, maka dia dari base bid akan dipindahkan ke base offer. Ya, dapat ya teman-teman ya, clue-nya ya. Untuk penggunaan more action ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu yang membuat spesialnya ya antara pembelian secara manual dengan yang manual dengan yang robot trading. Kalau misalkan kita tambahin lagi, saya tambahin lagi nih pakai interval gitu kan. Intervalnya 60 second teman-teman, 60 detik. Ya misalkan di sini saya bagi jadi 20 detik aja deh. Ya, 20 detik. Ini kayaknya ada lag sama handphone saya nih ya. Oke, anggaplah tadi 60 detik ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, akhirnya bisa juga ya diketik ya. Anggaplah di sini 60 detik teman-teman. Artinya teman-teman, dari order yang 100 slot ini ya, 100 slot. Ini 5 menit yang ada di sini. Mana nih coret-coretannya nih ya. Nah, 5 menit yang ada di sini teman-teman, nih 5 menit yang ada di sini, nanti akan dibagi ya menjadi dibagi dengan 60 detik. Ya. Jadi order yang 100 slot ini nanti akan dibagi-bagi ya selama 5 menit dengan waktu 60 detik dibagi rata. Ya, misalkan pas dia udah nyampe 60 detik karena kita pasangnya di bid, nanti 60 detik kemudian dia akan dioper ke sini sebagian. Kalau misalkan sudah 60 detik lagi, dioper lagi ke sini lagi. 60 detik lagi, dioper lagi ke sini lagi ya. Itu sampai habis 100 100 lot ya teman-teman ya, seperti itu.
Nah, ini berfungsi banget kalau misalkan nanti mungkin biar teman-teman itu nggak ketinggalan harga ya atau ketinggalan pasar seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ilustrasikan di dalam order book ya, pas nanti teman-teman ngantri gitu ya, di sini 100 slot misalkan, ngantrinya di bid. Pas 5 menit kemudian ya, 5 menit kemudian kalau kita nggak aktifkan intervalnya tadi yang 60 detik, maka langsung akan dikirimkan di sini semuanya. Ditaruh di base offer semuanya. Akan terbeli saham BRI-nya. Tapi kalau kita pakai interval, itu akan dibagi-bagi. Ya, dari 100 slot tadi misalkan di sebagian dioper ke sini, sebagian dioper ke sini, sebagian lagi, sampai habis 100 slot. Ya, seperti itu. Semoga menjawab ya, saya rasa clear. Oke, thank you Mas Imam. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Solihin Kasum di 503. Ini sering juga banyak terjadi ya di pada teman-teman semuanya. Sore Mas Imam, berapa hari yang lalu saya pasang robot sell di harga 220 ya, 220. Baru dipasang langsung terjual di 216. Jadi pasang 220 tapi langsung terjual di 216. Apakah settingan saya ada yang salah nih? Kira-kira silakan Mas Imam. Oke, kemungkinan itu ada di ikonnya biasanya. Ini yang biasa karena itu mungkin gambarnya kecil banget gitu ya. Jadi orang-orang sering lupa ya langsung pasang-pasang cepat gitu ya. Itu mungkin kesalahannya ada di ikonnya. Jadi seperti tadi saya juga sempat mention, kita jangan sampai salah icon. Misalkan kayak tadi saham apa ya tadi ya? Misalkan saham ITMG, misalkan saya pengen TP gitu ya di harga 19.350. Harusnya kan pasang icon yang lebih besar. Tapi tiba-tiba saya pilih icon yang lebih kecil. Pas teman-teman klik submit, ya langsung kejual gitu kan. Pasti langsung kejual di detik itu juga. Gitu. Jadi jangan sampai salah icon ya, seperti itu. Oke, thank you Mas Imam. Saya agak lebih cepat ya, karena pertanyaannya lumayan banyak nih Mas Imam ya. Jadi biar terakomodir semua. Pertanyaan berikutnya adalah dari Mbak Nurhamida ya di 446 ya. Apakah robot trading dapat digunakan untuk beberapa kali untuk beberapa saham di hari yang sama? Mau Bisa. lihat kembali list yang robot trading? Silakan Mas Imam. Sangat bisa, sangat bisa. Kalau Silakan. lihat listnya di mana Mas Imam? Kalau kita mau lihat list yang robot trading yang telah dibuat di mana? Ini pada banyak yang nanya nih, kok nggak muncul listnya? Silakan. Oke, mana nih? Ya, screen lah. Nah, harusnya sih muncul ya, karena di saya sendiri ini muncul nih Robolist nih. Ini adalah beberapa list yang saya buat kan tadi kan. Ini muncul gitu kan. Jadi nanti kurang lebih seperti ini dan kita bisa buat lebih dari satu. Kalau misalkan teman-teman nanti gunakan pada satu saham yang sama, itu tergantung mana yang kena duluan. Ya, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pasang nih antara TP dan juga stop loss, pasang dua untuk satu saham gitu kan. Nah, itu tergantung. Kalau misalkan dia kena TP duluan, ya udah kena TP. Kalau dia kena stop loss duluan, ya udah dia kena stop loss gitu. TP-nya udah nggak aktif lagi gitu. Dia akan aktif, tapi ya apa yang mau di TP gitu kan, karena udah kejual semua sahamnya. Nah, kurang lebih kayak gitu Mas Benny. Oke, thank you Mas Imam. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Rizky Satria di 447 ya. Kak, conditionnya 1 bulan. Kalau actionnya belum match dalam sehari, apakah actionnya jadi expired? Atau terus ngantri aja keesokan harinya? Gimana nih Mas Imam? Jadi yang 1 bulan ini teman-teman, ya, yang 1 bulan ini conditionnya, actionnya ini akan mengikuti condition. Ya, jadi kalau misalkan kondisinya itu udah terpenuhi, actionnya akan ngikutin. Contoh nih, misalkan ya, saya pasang, anggaplah sekarang harga pasar masih running nih, ya, masih jam pasar ya, masih jam pasar. Saya pasanglah robot trading ya hari ini. Saya mau beli Telkom, kalau Telkomnya itu turun ke harga 3.000 contoh. Saya pengen beli ya di X-nya, saya beli 10 lot gitu kan. Nah, ketika harga running ternyata harga Telkom ini benar-benar turun ke harga 3.000. Ya kan? Terpenuhi nggak? Terpenuhi, ya kan? Sesuai dengan kondisi yang sudah kita setting. Oke? Kemudian kalau udah terpenuhi, X-nya akan ngikutin. Gitu kan? X-nya akan ngikutin, dia akan beliin saham Telkom ini sesuai dengan posisi yang sudah kita tentukan. Apakah kita pilih yang base offer, base bid kah, atau tick yang keberapa, atau spesifik di harga tertentu. Ya, seperti itu. Nah,
Kalau misalkan sudah harga Telkom di hari ini juga betul-betul nyampe ke harga 3.000 gitu kan action-nya akan ngikutin. Jadi sama aja, sama-sama nggak berlaku selama 1 bulan, walaupun teman-teman udah set selama 1 bulan. Kecuali kalau misalkan saya sudah set hari ini saham Telkom turun, tapi nggak nyampe harga 3.000, anggaplah nyampe ke harga 3.100 turunnya. Ya udah, artinya robot trading saya masih akan aktif. Sampai kapan? Sampai maksimal 1 bulan, atau sampai si harga Telkom nanti turun ke harga 3.000. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Semoga menjawab. Oke, thank you Mas Imam. Ini juga ada banyak pertanyaan terkait waktunya kapan ya kita bisa setting robot trading ini Mas Imam. Bisa nggak kita nyetingnya malam buat pagi, terus kapan kira-kira? Wah, bisa Silakan Mas banget Imam. Mas Mini. Malah kan kita juga membuat robot trading ini salah satu tujuannya adalah untuk mengakomodir teman-teman yang memang tidak sempat untuk trading. Ya, jadi kita buatin robot trading ini supaya bisa membantu teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman pulang kerja gitu ya di rumah, daripada gabut ngapain, teman-teman analisis saham, ya kan? Karena yang paling bagus untuk melakukan analisis itu adalah ketika pasar itu sedang sudah tutup, artinya candle-nya itu sudah terkonfirmasi, gitu kan? Kayak misalkan tadi ada saham Wika, gitu kan? Dia break resistan. Kalau misalnya teman-teman beli saham Wika ini pas lagi jam pasar, bisa aja dia lagi turun lagi, terjadi false break seperti itu. Ya kan? Jadi pas di malam hari teman-teman lakukan analisis, pas udah lakukan analisis diplot masukin ke robot trading. Ya. Nah, teman-teman set selama 1 bulan ya kan. Tapi ini tergantung dari jarak harga saat ini dengan target teman-teman ingin beli atau teman-teman ingin jual gitu ya. Ya udah biarin nanti robot tradingnya yang bekerja untuk teman-teman yang beliin sahamnya, yang jualin sahamnya, tergantung strategi yang teman-teman udah buat gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Bini. Thank you. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi Mas Imam ya dari Doni Kismat di 453 PM. Bang, bisa nggak kita kasih perintah beli sekaligus jual dalam sekali perintah? Ya, ini gimana nih Mas Imam? Ya, mungkin kalau dijelasin Bisa. lebih detail agak panjang ya. Mungkin jelaskan simpel aja Mas Imam, silakan. Ya, ini simpel aja, bisa, tapi nggak di robot trading, ya, tapi di iPod ATM yang di PC itu bisa. Dan itu tentunya bukan untuk kelas hari ini ya. Jadi tunggu aja nanti untuk kelas iPod ATM itu bisa beli jual atau jual beli sekaligus itu bisa ya secara otomatis gitu. Oke, thank you Mas Imam. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Nur Anggi Widya di 44 PM ya. Apa bedanya robot advisor sama robot trading? Nah, ini mungkin bisa dijelasin Mas Imam. Oke, ini sebenarnya terkait fitur aja sih sebenarnya teman-teman ya. Coba saya buka dulu. Oke, kalau misalkan kita ngomongin robot trading kan tadi fungsinya begini ya teman-teman ya untuk automatic order. Dimana kalau misalkan robot trading fungsinya adalah untuk automatic order baik itu saham ataupun reksadana. Kalau misalkan di robot advisor teman-teman ini agak lebih lebih umum gitu ya dan bukan fitur utama juga bukan. Dan misalkan di sini kayak ada price alert gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ingin dikasih notifikasi kalau misalkan sahamnya itu sudah nyampe ke area tertentu atau ke harga tertentu, atau kalau misalkan nanti teman-teman udah mau lapor pajak, teman-teman di sini tinggal buka aja SPT tahunannya seperti itu ya, tinggal tarik data di sini seperti itu. Jadi ini beda ya. Ini mungkin nanti akan dijelaskan juga kalau di Robo Advisor itu di unboxing iPod Mobile ya. Jadi kurang lebih perbedaannya seperti itu ya, perbedaannya sangat signifikan ya kedua fitur ini. Oke, thank you Mas Imam. Ini the last question teman-teman ya. Pertanyaan terakhir, yaitu terakhir dari ini ya Pak Sabto ya. Kalau untuk pemula seperti saya, apa lebih baik disarankan pakai robot trading nih Mas? Kira-kira baru memulai investasi. Sebenarnya sih saya nggak tahu ya. Maksudnya pemula di sini udah nyampe mana gitu ya, udah nyampe mana. Tapi saya sangat sarankan aja ketika teman-teman di sini ingin menggunakan robot trading gitu ya.
itu sebaiknya sih teman-teman memang gunakan atau kombinasikan dengan analisis teknikal. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman memang masih pemula banget gitu ya, udah kita ya analisis saja berdasarkan fundamental analisis seperti itu, dan pembeliannya juga manual aja gitu. Ngapain pakai robot trading segala? Robot trading ini hanya membantu kalau misalkan teman-teman nggak punya waktu buat trading sebenarnya itu. Gitu. Mungkin gitu Mas Feni. Mungkin kalau untuk investasi jangka panjang gimana Mas Imam kira-kira? Robot trading ini kira-kira bisa digunakan? Sebenarnya bisa aja Mas Penny, tapi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu hubungannya tidak terlalu erat lah Mas Penny antara investasi jangka panjang dengan robot trading. Ya, robot trading juga kan aktifnya cuma 1 bulan aja gitu kan. Kalau misalkan kita punya tujuan investasi 3 tahun lagi gitu ya, kita mau jual si saham ini, kita mau pakai robot trading kan nggak bisa gitu. Jadi untuk kita yang memang masih pemula dan jangka panjang, investasi jangka panjang seperti itu ya kita pembeliannya secara manual aja gitu, nggak usah pakai robot trading. Oke, thank you Mas Imam, luar biasa sekali ya penyampaian Mas Imam pada sore hari ini terkait robot trading. Harusnya sih teman-teman kalau ngikuti dari awal sampai akhir harusnya sudah paham ya bagaimana caranya menggunakan robot trading. Jadi nggak ada lagi yang bingung nih ya, yang peserta webinar pada sore hari ini nggak ada yang bingung lagi bagaimana cara menggunakan robot trading. Kalau masih ada yang bingung silakan langsung hubungi Mas Imam lagi ya. Atau nanti bisa teman-teman ikuti lagi webinar kita di bulan depan. Next kita akan adakan lagi ya. Oke, kita lanjut ke sesi kuis nih Mas Imam ya. Teman-teman sudah siap? Part 2 kali ya Mas Benny ya. Boleh part 2 gitu ya, atau juga boleh part 1, part 2 gitu ya. Jadi sekalian teman-teman yang baru join nanti di bulan depan kan bisa ngikutin juga ya. Nanti yang baru join bingung kan, tiba-tiba langsung part 2 gitu kan. Oke, silakan teman-teman, apakah sudah siap untuk mengikuti kuis kita pada sore hari ini? Siap ya? Ya, kita memang setiap webinar akan selalu bagi-bagi door prize ya, biar makin cuan lah ya. Kalau nggak cuan di saham ya cuan di webinar lah gitu ya. Oke, Mas Imam, pertanyaan pertama Mas Imam silakan. Mas Imam. Pertanyaan yang pertama teman-teman, apa fungsi dari kumulatif dan? Ini jawabannya agak panjang atau gimana nih Mas Imam? Enggak, dikit. Oke, siap. Fungsi sebenarnya ya, fungsi utama dari kumulatif dan. Atau sentil juga boleh ya Mas Imam ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup ya teman-teman semuanya ya. Jadi fungsi utama dari kumulatif dan adalah untuk melihat likuiditas ya di saham tersebut atau saham yang ingin kita transaksikan. Oke, di mana di sini yang paling cepat menjawabnya dan benar di sini ada Bapak Faizal Bimo ya. Selamat Bapak Faizal Bimo. Kirimkan nama lengkap, nomor telepon dan alamat email di kolom Q&A ya. Oke, selamat Pak Faizal Bimo ya. Menjadi pemenang ya kuis kita pada sore hari ini. Tuliskan nama lengkap, alamat email dan nomor telepon di kolom Q&A. Teman-teman ya, teman-teman jawabnya jangan di kolom Q&A ya, jawabannya di kolom chat. Jadi kalau teman-teman lebih duluan pun ya percuma ya, tidak kita anggap pemenang gitu ya. Silakan jawab pertanyaannya di kolom chat. Oke, lanjut Mas Imam ke pertanyaan berikutnya ya, silakan. Oke. Pertanyaan berikutnya teman-teman. Kalau misalkan saya pengen strateginya itu adalah buy on weakness, icon apa yang harus saya pilih? Silakan teman-teman jawab. Ini bisa dalam bentuk simbol atau dalam bentuk tulisan? Boleh simbol, boleh tulisan. Oke. Oke, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Terima kasih teman-teman, waktunya habis. Dan yang bisa menjawab dengan cepat dan benar ada dari... Sorry ya. Ada dari di sini. Mana nih? Nah ini ya. Bapak Roni Elias Purba ya, selamat ya, lebih kecil atau sama dengan ya, selamat. Oke, selamat Pak Roni
Purba, silakan Pak Roni, silakan tuliskan nama lengkap, alamat email dan nomor telepon di kolom Q&A ya. Selamat mendapatkan door prize senilai Rp100.000 yang akan ditop upkan ke rekening dana nasabah Bapak Ibu semuanya. Ya, selamat ya bagi pemenang. Nah, bagi teman-teman yang belum beruntung pada sore hari ini, teman-teman juga bisa mengikuti ya door prize kita yang tentunya juga tidak kalah serunya, yaitu teman-teman dengan melakukan transaksi Rp1.000.000 H+1 ya setelah webinar dengan statusnya full match atau done ya. Dan kemudian silakan kirim ini Mas admin kita, mohon maaf Mas admin. Ya, kemudian silakan nanti kirimkan ya bukti pembelian bisa dalam bentuk screenshot. Bisa dalam bentuk screenshot ya. Ke email indopremier.event@ipc.co.id dengan subjek kuis robot trading 23 September 2021. Dan di body email lengkapi dengan nama lengkap, email, dan nomor telepon. Nanti masing-masing akan mendapatkan top up senilai Rp100.000 ya dengan transaksi Rp1.000.000 di H+1. Nah, batas pembelian teman-teman, cut off time-nya pembelian saham dan report pukul 11.30 WIB besok ya Jumat. Hanya peserta yang memenuhi 3 poin kriteria di atas yang akan menjadi pemenang dan hanya pemenang yang akan di-emailkan oleh tim dan maksimal diumumkan H+3 setelah webinar. Oke ya teman-teman ya. Nah, di layar teman-teman itu sudah tersedia polling. Silakan teman-teman isi polling ya untuk kelancaran webinar kita ke depannya. Dan sambil menunggu teman-teman mengisi polling, saya minta ada closing statement lah dari Mas Imam. Silakan Mas Imam. Ya, mungkin closing statement-nya nggak ada ya, Mas Penny. Mungkin thank you aja untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar Robot Trading sore hari ini. Semoga dengan adanya webinar ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk bisa trading di pasar saham ya. Itu aja. Thank you Mas Penny, thank you teman-teman semuanya. Sampai jumpa di webinar berikutnya bersama saya Ibu Nadi. Thank you. Oke, thank you Mas Imam ya sudah sharing kepada kita mengenai bagaimana penggunaan robot trading. Nah, teman-teman jangan lupa tetap terus ikuti webinar kita karena memang kita rutin mengadakan webinar. Nah, nanti kita di tanggal 25 September, teman-teman ya, Sabtu depan, ya Sabtu ini ya, kita akan mengadakan webinar psikologi trading dan money management sama Gekosi Komando ya. Beliau ini dari IAT Trader. Tentunya akan bermanfaat buat teman-teman. Silakan teman-teman daftar ya di Port Journey itu tersedia di menu advance atau juga teman-teman bisa sign up di IG story kita. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Thank you sudah join pada sore hari ini ya. Bersama saya Penny Rahmadani pamit undur diri. Happy learning, happy investing bersama iPod semua bisa investasi. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar gak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar gak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar gak repot, pakai iPod.